Halo, halo. Perkenalkan nama saya Zainab Temarud Jamiri. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon atau biasa disingkat IAIN Ambon. Saya mahasiswi semester 3 kelas B angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan akidatul awam. Jadi apa sih akidatul awam itu? Nah, eh, apa itu? Nah, eh, apa itu akidatul awam? Jadi, jadi, akidatul awam berarti akidah untuk orang-orang awam yang mana kitab ini diperuntukkan bagi para umat Islam dalam mengenal ilmu tauhid lebih dalam. Nah, kitab ini itu diciptakan sama Syekh Ahmad Al-Marzuki atau nama lengkapnya itu Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani. Jadi ada sebuah kisah di mana sehingga Syekh Ahmad Al-Marzuki ini membuat sebuah kitab yang berisi syair-syair indah tentang akidah-akidah untuk orang-orang awam. Jadi dikisahkan pada saat itu Syekh Ahmad Al-Marzuki saat itu bermimpi. Di mimpinya itu ada Rasul serta para sahabat yang berdiri mengelilingi Syekh Ahmad Al-Marzuki. Lalu Rasul berkata, bacalah sebuah mandumah ilmu tauhid yang mana siapapun yang menghafalnya maka ia akan masuk surga dan segala sesuatu yang dicapainya berupa kebaikan itu akan dikabulkan sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Hadis. Jadi intinya kitab Aqidatul Awam ini itu untuk orang-orang awam artinya. Lalu selanjutnya uraian isi daripada kitab Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam memuat 57 bait yang dimulai dengan pujian kepada Allah dan Rasul serta para sahabat dan keluarga Nabi, kewajiban mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan sifat-sifat jais bagi Allah. Kemudian ada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jais juga bagi para rasul. Lalu ada nama dari ke-25 nabi kayak Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Lalu sifat malaikat. Nah, sifat malaikat secara umum juga beserta namanya kayak malaikat mungkar, nakir, atau malik, dan lain sebagainya. Juga keempat kitab seperti kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan tentu saja Al-Quran. Lalu ada kewajiban menerima setiap apa yang disampaikan Rasul, iman kepada hari kiamat, setelah itu nama-nama keluarga Nabi, kisah Nabi, atau awal dan kelahiran dan wafatnya Nabi, putra-putri Nabi, ibu ayah dan Nabi, juga Isra Miraj dan kewajiban sholat juga penutup. Nah, penutup ini berisi di Aqidatul Awam sendiri, penutup ini berisi tentang biodata singkat penulis daripada kitab ini yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki. Lalu selanjutnya nilai pendidikan dalam Aqidatul Awam. Jadi guys, karena saya merupakan seorang mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan, jadi tentu saja saya membahas tentang nilai atau apapun yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi ini yang dapat saya simpulkan tentang nilai pendidikan dalam Aqidatul Awam. Yang pertama iman, Islam, ihsan, tawakal, syukur, dan ikhlas. Sebenarnya masih ada banyak, cuman saya merangkumnya dalam keenam nilai ini. Yang pertama iman. Nah, iman dalam ilmu tauhid artinya keyakinan akan eksistensi Allah yang maha sempurna. Keyakinan ini akan membuat seseorang percaya akan adanya malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, nabi dan rasul, dan takdir kehidupan sesudah mati.
Selanjutnya Islam. Islam. Nah, Islam adalah kelanjutan iman, ditandai dengan sikap meyakini bahwa apapun yang berasal dari Allah pasti mengandung hikmah kebaikan yang tidak mungkin diketahui seluruh wujudnya oleh manusia yang lemah. Lalu selanjutnya ihsan. Nah, jadi ihsan. Ihsan adalah kesadaran bahwa Allah selalu bersama umatnya. Oleh sebab itu, umat Islam harus menjalankan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan pastinya menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Intinya itu laksanakan perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah. Nah, lalu selanjutnya tawakal. Nah, tawakal adalah bersandar kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa ia akan menolong umatnya dalam menentukan jalan terbaik. Tawakal ini adalah amalan hati yang dilakukan setelah seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah syukur. Jadi syukur adalah sikap penuh rasa terima kasih atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan Allah. Ini merupakan sikap optimis seorang hamba kepada Sang Pencipta. Selanjutnya adalah ikhlas. Nah, ikhlas. Semua pekerjaan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh ridho Allah. Dengan cara ini seseorang bebas dari pamrih lahir dan batin, baik tertutup maupun terbuka. Nah, jadi guys, itu adalah keenam daripada nilai pendidikan yang dapat saya temukan dari bait-bait Aqidatul Awam. Lalu setelah itu, nah, Aqidatul Awam mengandung banyak penjelasan tentang ilmu tauhid yang dikemas ke dalam syair yang indah. Rasul pun pernah berkata, bacalah nadom tentang tauhid. Barang siapa menghafalnya, maka akan masuk surga dan memperoleh tujuan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan tentu saja As-Sunnah. Jadi saya sangat merekomendasikan kepada saudara-saudara sekalian agar menghafal kitab ini atau menghafal nadom ini, Aqidatul Awam. Tinggal buka di YouTube atau di YouTube musik, mungkin di YouTube saja. Di YouTube lalu cari di kolom pencarian Aqidatul Awam, lalu bakal muncul tuh video-video tentang lagu-lagu atau syair-syair indah Aqidatul Awam yang urayanya itu berisi tentang pujian atau dan lain sebagainya tentang akidah atau pengetahuan-pengetahuan dasar untuk orang-orang awam. Saya sangat merekomendasikan hal tersebut, jadi mohon dihafal ya, karena lalu nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan dalam setiap perkataan saya, itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datang dari diri saya pribadi. Saya Zainab Temaru Jamiri, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 3 kelas B, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.